Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Alimkia Muhammad Rifai dengan NIM 23030400059. Saya dari kelas A2 Prodi Teknik Informatika. Ya, di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS pemrograman dasar. Ya, jadi sebelum kita mengerjakannya, kita membaca soal UASnya terlebih dahulu. Jadi di sini dikatakan itu menggunakan konsep enkapsulasi dan inheritance, buatlah console application untuk perhitungan volume bangunan di bawah ini. Nah, ternyata di sini disuruh membuat 2 kelas, yaitu kelas 2 bangunan dan 3 bangunan. Untuk yang dibutuhkan adalah field, property, dan method di setiap kelas. Di setiap masing-masing kelas itu terdapat soalnya, yaitu untuk menghitung volume bangunan yang terbentuk dari tabung dengan atap kerucut, dan yang keduanya itu di kelas 2 bangunan, ya, itu volume bangunan yang terbentuk dari tabung dengan atap 5/3 sama sisi. Dan di kelas 3 bangunan itu di nomor 3 hitung volume bangunan yang terbentuk dari kubus dan tabung dengan atap kerucut. Dan di nomor 4 itu hitung volume bangunan yang tersusun dari kubus dan tabung dengan atap 5/3 sama sisi. Nah, di sini dikatakan buatlah video penjelasan yang berisi penjelasan flowchart aplikasi dengan input dari user dan terdapat error handling. Ya. Dan yang kedua terdapat penjelasan kode program, dan yang ketiga terdapat penjelasan hasil running. Oke. Dan ini untuk flowchartnya saya sudah membuatnya. Jadi yang pertama itu ada start, dan di sini, dan karena tadi di soal itu terdapat 2 metode, 2 konsep, yaitu encapsulation dan inheritance. Jadi saya di sini yang pertama akan menjelaskan yang encapsulation terlebih dahulu, karena di sini setelah start tuh menuju ke 2 konsep itu, ya. Jadi kita akan menjelaskan yang encapsulation terlebih dahulu. Setelah encapsulation, langkah yang pertama itu menginput field dan method yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya buat object dan set value, dan yang terakhir itu output dan finish, terjadilah finish. Nah, ini untuk yang inheritance-nya di sini langkah yang pertama buat kelas parent dan input field, selanjutnya buat kelas child dan input method, dan yang selanjutnya itu buat object dan set value. Nah di sini kenapa ada tanda panah ke kanan? Itu karena apabila terjadi error handling, itu akan mengarah, ya mungkin seperti value-nya error atau tidak terset, itu akan kembali kepada buat kelas parent dan input field. Ya mungkin karena penamaannya yang kurang pas, mungkin pas di buat object dan set value-nya, atau tidak bisa, atau di sininya di kelas parent-nya itu tidak sesuai dengan untuk menginput ke yang selanjutnya itu buat kelas sheet-nya mungkin. Pokoknya kalau terjadi error itu akan kembali ke pada buat kelas parent dan input field. Nah, seperti itu. Nah, apabila sudah menginputnya dengan benar, itu akan menuju ke langkah yang selanjutnya, ke kelas child. Apabila di kelas parentnya udah benar, ya, itu akan menginput yang selanjutnya itu kelas child dan input method dan object dan set value. Itu apabila udah benar, itu akan mengarah ke output dan terjadilah finish. Nah, untuk yang selanjutnya itu ke kode program, ya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kode programnya. Karena tadi sudah menjelaskan tentang flowchartnya, kita melanjutkan ke kode programnya. Nah, jadi di sini ada 3 kelas, ya, sama poligon. Sebenarnya 2, cuman sini saya nambahin poligon karena di sini
Poligon itu fungsinya untuk memanggil jari-jari tinggi alas sisi ini, karena di sini juga tuh terdapat jari alas tinggi dan sisi. Nah, dan yang pertama itu ada dua bangunan, yang dua bangunannya terlebih dahulu. Di sini ada internal kelas 2 bangun sama poligonnya. Ini maksudnya ini adalah ke poligonnya itu untuk memanggil jari-jari tinggi alas dan isinya. Dan di sini ada publik 2 bangun double. Nah, di sini tuh isinya ada double jari, double tinggi dan double alas itu tuh kali lah ya. Nanti itu dikali jari sama dengan jari, tinggi sama dengan tinggi, dan alas sama dengan alas. Public double volume tabung kerucut itu rumus mencari permukaan tabung dengan atap kerucutnya. Nah, di sini ditulis di return 3 kali 14 kali jari-jari, 3,14 kali jari-jari kali jari-jari dan kali tinggi. Nah, ditambah 0,33 kali 3,14 kali jari-jari kali jari-jari dan kali tinggi. Dan yang selanjutnya itu rumus mencari permukaan tabung dengan atap 5 segitiga. Public double volume tabung 5 itu mengreturn 3,14 kali jari-jari kali jari-jari dan kali tinggi, ditambah 0,33 kali alas dan kali tinggi. Nah, ini untuk kelas 2 bangun. Oh ya, buat bikin kelas itu kalian buat bikin kelas itu bisa nge-add new class begitu. Dan untuk yang 3 bangunannya itu di sini terdapat internal kelas 3 bangun dan poligonnya. Public 3 bangun sama dengan double tinggi, double alas, double sisi, double jari sama dengan jari, tinggi sama dengan tinggi. Ya, seperti itulah kita memasukkan jari, tinggi, alas, sisi itu buat mengkalikannya. Nah, di sini yang 3 bangun ini yaitu volume tabung, kerucut dan kubus. Karena tadi kan di soal dikatakan itu tadi tuh pokoknya terdapat kerucut, kubus sama tabungnya yang di 3 bangun itu. Nah, untuk di returnnya itu 3,14 kali jari-jari dan kali jari-jari kali sama dengan yang terakhir itu kali tinggi. Sama halnya seperti 2 bangunan sih. Ditambah, nah di sini ditambah sama dalam kurung sisi kali sisi kali sisi. Nah, bedanya di sini ada pertambahan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Nah, terusnya ditambah 0,33 kali jari-jari dan kali tinggi. Nah, di sini ada public double volume tabung, kubus dan limas. Returnnya 3,14 jari kali jari-jari kali tinggi, ditambah 0,3 kali alas dan kali tinggi. Nah, ditambah di sini ada sisi kali sisi dan kali sisi. Sini terdapat poligonnya, yaitu untuk menginput jari tinggi dan alas sisinya. Dan di sini ada kode programnya. Di sini ada kelas programnya maksudnya. Ini ada console write line. Terus di sini untuk yang ini untuk menginput dari jari tabung, tinggi tabung, alas kerucut. Di sini terdapat jari sama dengan double vars, console write line, tinggi, alas. Ini untuk menginput. Nah, yang ini untuk menginput jari-jari tabung, tinggi tabung dan alasnya yaitu 5 segitiga. Oke, kita langsung saja ke hasil runningannya. Oh ya, bentar. Di sini dikatakan error pada program apabila inputan salah dan program akan kembali mengulang hasil running setelah 1,5 second atau detik. Jadi apabila kita menginputnya dengan salah, itu akan kembali ke programnya dengan
dengan hasil running yaitu setelah 1,5 second. Di sini ada memanggil kelas 2 bangunan, ini yang dua bangunannya, dan ini untuk yang memanggil kelas 3 bangunannya. Oke, kita langsung di running saja. Nah ini untuk hasil runningannya seperti ini. Oke, langsung kita input saja, bebas kita menginput berapa saja, yang penting itu angka. Nah di sini berapa itu bebas lah, 40, 50, dan untuk masukkan jari-jari tabung 30, di sini 5,6, seterusnya 4,5. mau ada komanya ada enggak, kita coba saja. 67 dan 8,0, 3,4, 2,5, terus dikalikan sampai seterusnya sampai beres. 5 kali 5, 5,5 mungkin, 7,9, 8,5, dan 1,5. Nah ini untuk hasilnya. Volume tabung hasil jadi sejumlah segini. Volume tabung atas atap 5 segitiga jadi 772, dan volume tabung dan kubus atas 5 atap 5 segitiga 657, tabung kubus atap 5 segitiga 667. Nah udah segitu saja. Oh iya, buat kalau kita menginput memasukkannya selain angka itu akan terjadi error ya. Contohnya kita pakai huruf apa saja. Nah, inputan Anda yang Anda masukkan salah. Nah, itu akan kembali lagi ke inputan ke awal yang pertama yang kita harus masukkan. Jadi kita akan menginput kembali seperti itu. Ya, itu penjelasan dari saya tentang flowchart dan kode programnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.